Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Pratama dari Pendidikan Bahasa Inggris ingin menyampaikan beberapa materi tentang menguasai pemahaman teks, yaitu adalah inference, ringkasan atau summering, dan pelafalan ide. Mohon disimak dan diperhatikan. Materi yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah inference atau diferensiasi. Nah, mengapa diferensiasi itu penting dalam membaca? Karena diferensiasi diferensi adalah keterampilan kognitif yang memungkinkan pembaca memahami informasi secara eksplisit dan dinyatakan dalam teks, yang melibatkan penggunaan petunjuk teks, pengetahuan latar belakang, dan pemahaman logis untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal. Nah, mengapa penting? Karena diferensi dalam membaca itu dapat meningkatkan pemahaman secara mendalam. Diferensi mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan menarik makna di luar kata-kata literal. Ini membantu dalam memahami motif karakter, implikasi plot, atau argumen yang mendasar. Dan yang kedua, mengapa inference penting dalam membaca? Yaitu adalah karena mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan melatih inference, pembaca belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memesis informasi yang merupakan hal penting untuk pemikiran kritis dalam berbagai konteks. Nah, materi selanjutnya adalah langkah-langkah praktis untuk membuat inferensi. Langkah pertama yaitu adalah identifikasi petunjuk dalam teks. Langkah kedua adalah gunakan pengetahuan latar belakang. Yang ketiga adalah ajukan pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Yang keempat, verifikasi inferensi Anda. Yang kesatu, identifikasi petunjuk dalam teks, yaitu dengan cara mencari kata-kata kunci, frasa, atau deskriptif yang memberikan informasi tidak langsung tentang suatu situasi atau karakter. Yang kedua adalah gunakan pengetahuan latar belakang. Hubungkan teks dengan apa yang sudah Anda ketahui tentang dunia, budaya, atau topik tertentu. Ini membantu mengisi celah informasi dan memperkaya informasi. Yang ketiga adalah ajukan pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Pertanyaan ini mendorong Anda untuk mencari alasan di balik suatu peristiwa atau tindakan, membantu Anda mencapai kesimpulan yang logis. Jadi, ajukan pertanyaan why dan how dalam bahasa Inggris. Pertanyaan ini mendorong Anda untuk mencari alasan dari suatu peristiwa atau tindakan. Yang keempat adalah
verifikasi inferensi Anda, yaitu adalah pastikan inferensi Anda didukung oleh bukti dari teks dan masuk akal secara logis. Hindari membuat asumsi yang tidak benar dan tidak mendasar. Itu adalah langkah-langkah praktis membuat inferensi atau inferensi. Nah, materi selanjutnya adalah esensi meringkas atau esensi dari subsummering, yaitu menangkap inti informasi. Meringkas atau subsummering adalah proses menyajikan poin-poin utama dan ide-ide sentral dari suatu teks dalam bentuk teks yang lebih singkat, padat, dan jelas, sambil mempertahankan makna aslinya. Keterampilan meringkas sangat penting untuk efisiensi belajar, pemahaman yang lebih baik, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi kompleks secara ringkas. Ini membedakan antara informasi dan esensial dan juga detail-detail pendukung. Itu adalah dari esensi subsummering atau meringkas. Teknik materi yang selanjutnya yang saya akan sampaikan adalah teknik efektif untuk membuat ringkasan yang jelas. 1. Baca dan pahami. Bacalah teks secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum. Pastikan Anda memahami inti pesan sebelum mencoba meringkas. 2. Identifikasi pokok. Tentukan kalimat utama, ide sentral dari setiap paragraf atau bagian-bagian penting. Ini adalah fondasi yang paling penting untuk ringkasan Anda. Yang ketiga, hilangkan detail yang tidak perlu. Singkirkan contoh anekdot atau informasi yang kontekstual untuk memahami pesan utama. Terus yang keempat adalah hindari tulisan ulang. Yang keempat adalah tulis ulang dengan kata-kata sendiri. Hindari menyalin kalimat dan teks asli. Tulis ringkasan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat Anda sendiri untuk menunjukkan pemahaman. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah menguraikan aturan pelafalan ED. Aturan ED atau akhiran ED dalam bahasa Inggris yang sering digunakan untuk bentuk lampau kata kerja tidak beraturan. Memiliki 3 aturan pelafalan utama yang bergantung pada bunyi terakhir kata kerja dasar, yaitu soundnya seperti T, akhirannya T, diucapkan sebagai T jika kata kerja berakhiran dengan bunyi tanpa suara, kecuali L. Contoh worked, stopped, watched, dan soundnya seperti D,
diucapkan sebagai D jika kata dasar kerjanya berakhiran dengan bunyi bersuara kecuali D. Contoh play it. Contohnya play it, love it, dan move it. Yang selanjutnya adalah soundnya itu ide. Diucapkan sebagai ide atau ade jika kata kerja dasarnya berakhiran dengan bunyi L atau D. Contoh wanted, needed, decided. Itu adalah aturan pelafalan akhiran ed. Nah, latihan dan contoh menguasai bunyi akhiran ed. Contohnya itu adalah dibagi 3. Ada kata kerja dasar, bentuk lampau, dan pelafalannya. Kalau kata dasar yang pertama itu ada look. Bentuk lampaunya jadi ada ed-nya di looked. Nah, pelafalannya itu ada i panjang atau looked, i panjang. Terus yang kedua adalah call. Bentuk lampau ed-nya itu ada called. Itu bentuk lampaunya. Dan pelafalannya itu ada K dan D. Called. Terus yang ketiga itu ada wait. Kalau bentuk lampaunya itu ada waited. Jadi pelafalannya itu ada wait ditambahin id. Jadi waited. Terus yang selanjutnya adalah help. Ada help jadi helped itu ada help tapi akhirannya itu diganti jadi t. Help. Nah, terus yang selanjutnya itu ada clean jadi cleaned. Pelafalannya itu clean, di akhirnya itu ada id. Terus yang kata selanjutnya adalah started. Kata dasarnya itu ada start, bentuk lampaunya itu started, dan pelafalannya itu ada start, dan di belakangnya itu ada ide. Started. Latihan teratur dengan mendengarkan penutur asli, mengulang kata-kata, ini sangat membantu dan meningkatkan akurasi pelafalan Anda. Dan ini juga contoh pelafalan bagaimana bunyi akhiran ed. Ada yang jadi T, ada yang jadi id. Ada beberapa kata yang seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kunci pemahaman teks yang komprehensif. Inference itu memungkinkan pembaca untuk menggali makna tersembunyi dan memahami implikasi yang lebih dalam dari suatu teks. Summering atau meringkas itu adalah keterampilan penting untuk
menandakan informasi, mengidentifikasi poin-poin utama, dan menyampaikan pesan secara singkat dan jelas. Dan pelafalan akhiran ed, menguasai aturan pelafalan, meningkatkan kefasihan dan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris. Dengan menguasai ketiga aspek ini, Anda bisa menjadi pembaca yang lebih efektif dan komunikator yang lebih terampil. Dan itu adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan yang berharga dan pemahaman untuk meningkatkan keterampilan teks dan keterampilan Anda dalam berbicara bahasa Inggris. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa didiskusikan, dan mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.